Reforming Heart, hari ke-95. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Pecahnya Israel. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai dengan 24. Pecahnya kerajaan Israel. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau masih menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harusnya kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin,
dan kepada selebihnya dari bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal itu terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Setelah matinya Salomo, anak Salomo, yaitu Rehabeam, dilantik menjadi raja atas Israel di Sikem. Ketika mendengar bahwa Salomo telah mati, Yerobeam yang sebelumnya telah diurapi menjadi raja oleh Nabi Ahia, datang juga ke Sikem. Di Sikem itulah dia membawa perkaranya dan para pengikutnya ke hadapan raja. Dia mengatakan bahwa Salomo telah memberikan tekanan yang terlalu keras bagi mereka. Salomo menindas mereka dengan terlalu berat. Mungkin Salomo melakukan hal itu karena mendengar bahwa Yerobeam telah diangkat menjadi raja atas 10 suku. Maka Yerobeam meminta pertimbangan sang raja baru mengenai perkara ini. Setelah mendengar masukan dari Yerobeam, Rehabeam bertanya kepada para tua-tua negeri. Mereka memberikan jawaban yang sangat baik. Jawaban yang menunjukkan betapa baiknya keadaan rohani para tua-tua tersebut. Dalam ayat 7 mereka mengatakan supaya Rehabeam mengambil hati mereka dengan rela menjadi pelayan mereka. Melayani bukan dilayani. Inilah konsep raja yang Tuhan ingin ajarkan kepada Israel. Konsep raja dalam rancangan Allah adalah sebagai pelayan bagi umat Tuhan. Mereka adalah gembala yang merawat para dombanya dengan setia. Mereka adalah orang-orang yang mau menjadi yang terkecil karena mereka telah diangkat menjadi yang terbesar. Konsep ini dimiliki oleh Daud, dan itu menyebabkan betapa besar dia dikasihi oleh rakyatnya. Jika Rehabeam ingin rakyat yang loyal dan rela berjuang bersama dengan dia, maka Rehabeam harus menabur dulu sebelum menuai. Betapa bahagianya Rehabeam. Dia memiliki orang-orang penting ini dengan hikmat yang mereka miliki untuk mengarahkan dia menjadi raja yang baik. Tetapi bacaan kita hari ini mengatakan bahwa Rehabeam mencari anak-anak muda seusianya untuk meminta nasihat mereka. Rehabeam menunjukkan bagaimana dia tidak memiliki bijaksana seperti Salomo ayahnya. Dia telah mendapatkan nasihat yang sangat baik dari para tua-tua, tetapi dia tetap mencari nasihat dari teman-teman sebayanya. Jika ada sedikit hikmat dalam diri Rehabeam, maka dia akan menyadari bobot nasihat yang telah diberikan para tua-tua itu untuk dia. Orang bodoh menghina didikan. Orang bodoh yang bahkan tidak sadar kalau dia adalah orang bodoh yang menghina didikan guru yang bijak. Sebaliknya, orang-orang bodoh akan merasa nyaman dengan nasihat bodoh. Rehabeam mendengarkan nasihat orang-orang muda, dan nasihat itulah yang menyulut pemberontakan di Israel. Para tua-tua memastikan Rehabeam untuk menjadi raja sesuai dengan cara Tuhan, tetapi orang-orang muda itu menasihatkan Rehabeam untuk menjadi raja sesuai dengan cara dunia. Cara Tuhan adalah raja yang adalah pelayan, gembala yang merawat para domba. Cara dunia adalah raja yang menundukkan semua orang di sekitarnya, pemimpin yang mengandalkan kekuatan senjata dan kekerasan. Dan karena Rehabeam lebih memilih untuk menjadi raja seperti cara dunia ini, maka pemberontakan para buruh pun terjadi. Ayat 15 mengatakan keputusan Rehabeam untuk mengikuti nasihat yang bodoh itu adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang membalikkan keadaan agar Yerobeam dapat menjadi raja sesuai dengan rencananya dan sesuai dengan hukum yang akan dia timpakan kepada keturunan Salomo. Dalam ayat 16, setelah mendengarkan jawaban kasar dari Rehabeam, orang-orang menyerukan nyanyian pemberontakan yang juga pernah diucapkan oleh Seba bin Bikri di dalam kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 1. Maka orang-orang Israel meninggalkan Rehabeam dan mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Hanya Yehuda yang tetap berpaut kepada keturunan Daud. Ini terjadi karena Tuhan merancangkan akan memberikan 10 suku kepada Yerobeam sebagai hukuman kepada Salomo telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di dalam ayat 21 dikatakan bahwa Rehabeam kembali ke Yerusalem lalu mengumpulkan 180.000 orang untuk membawa kembali kerajaan Israel ke dalam tahtanya sekali lagi. Ketika Rehabeam ingin memerangi Yerobeam untuk mempertahankan tahtanya atas seluruh Israel,
Tuhan mencegah dengan mengatakan firman-Nya melalui Nabi Semaya. Rehabeam tidak melanjutkan rencananya karena mendengarkan perkataan Tuhan melalui Semaya. Keturunan Salomo ini kembali kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa keputusan Tuhan untuk memelihara takhta Daud tetap berguna karena benih-benih mendengarkan firman tetap Tuhan izinkan ada pada keturunan Daud, setidaknya hingga kepada Rehabeam. Seandainya dia tetap berkeras, seperti waktu dia berkeras mendengarkan nasihat rekan-rekan sebayanya, maka dia akan tetap maju memerangi Yerobeam. Dengan 180.000 orang, sulit dipercaya kalau Rehabeam akan gagal menaklukkan Yerobeam. Tetapi dia tetap tunduk kepada Nabi Semaya yang memberitakan firman Tuhan kepada dia. Memang benar bahwa semua terjadi karena rancangan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan pun selalu memakai sebab akibat yang terjadi di dalam sejarah. Mengapakah Yerobeam memberontak? Karena telah direncanakan oleh Allah? Ya. Tetapi jawaban itu adalah jawaban yang hanya melihat separuh dari kebenaran. Kebenaran yang diajarkan Alkitab perlu dimengerti di dalam dimensi yang lebih luas dan sudut pandang yang tidak mengabaikan kedaulatan kekal Allah dengan berjalannya sejarah. Mengapa Yerobeam memberontak? Karena Tuhan telah merencanakan demikian dan juga karena Rehabeam gagal mengambil hati rakyat. Siapakah yang rela berjuang demi orang lain? Orang yang mengutamakan uang akan mengatakan perjuangan hidupnya adalah untuk memiliki banyak uang. Orang yang mengutamakan nama baik akan menilai kesuksesannya jikalau dia diterima oleh rakyat banyak atau menjadi tokoh yang populer. Tetapi semua ini tidak bisa membuat seorang menjadi pemimpin atau raja yang baik. Raja yang baik adalah raja yang mendedikasikan hidup untuk berjuang demi orang lain. Itulah sebabnya pemberontakan Yerobeam menjadi gampang diprovokasi. Mereka ingin seorang gembala, bukan seorang diktator bertangan besi. Untuk direnungkan. Yang pertama, apakah kita mengenal panggilan kita? Apakah perbedaan panggilan itu jika dijalani oleh orang Kristen atau orang-orang bukan Kristen? Apakah standar etika dan moralitas adalah sama? Jawabannya pasti tidak. Tetapi terkadang cara Tuhan adalah cara yang kurang populer. Kadang sulit dimengerti karena berkonflik dengan kebiasaan dunia. Tetapi marilah kita belajar untuk melihat cara Tuhan di atas cara kita, dan jalan Tuhan di atas jalan kita. Cara para tua-tua dengan cara anak-anak muda itu berbeda. Cara para pemuda itu umum dan ternyata gagal. Sedangkan cara para tua-tua adalah cara yang tidak biasa, walaupun seharusnya berhasil. Cara Tuhan menjalankan bisnis kita mungkin berbeda dengan cara kita. Cara Tuhan mengerjakan hal-hal di dalam dunia kerja kita mungkin berbeda dengan cara dunia ini. Tetapi iman kita akan percaya bahwa cara Tuhan jauh lebih tepat dan benar. Yang kedua, sekarang Israel menjadi terpecah, Israel Utara dan Yehuda. Apakah yang dapat kita pelajari dari hal ini? Salah satunya adalah belajar untuk melihat tangan penghukuman Tuhan dan kesetiaan Tuhan berjalan bersama-sama. Tuhan menghukum ketidaksetiaan keturunan Daud, tetapi Dia juga mempertahankan kesetiaannya kepada keturunan Daud. Mengapakah Dia mempertahankan Yehuda tetap menjadi daerah yang tunduk kepada keturunan Daud? Karena janji bahwa keturunan Daud tidak akan terputus-putusnya menduduki tahta Daud. Janji Tuhan tidak akan batal. Ketidaksetiaan manusia pun tidak dapat membuat apa yang Tuhan janjikan menjadi batal. Tetapi ini juga tidak berarti kalau Tuhan sudah berjanji, kita hidup sembarangan pun, Dia tidak bisa melakukan apa-apa kepada kita. Tuhan akan menghukum, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan berhenti. Kasih setia Tuhan kepada Daud tetap berjalan. Demikian juga penghukuman Tuhan kepada keturunan Daud. Ini juga yang diterapkan kepada kita, orang-orang percaya. Tuhan akan menghukum kita sebagai bentuk disiplin jika kita melawan Dia. Tetapi kasih setianya tidak akan pernah ditarik dari orang-orang pilihannya.